Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz, yang alhamdulillah untuk kedua kalinya saya berjumpa. Walaupun izin Habib, waktu Ramadan kemarin saya diajak oleh guru saya, adik dari Habib Jindan, saya Umi Pipik, uminya Abizar, dan saya alhamdulillah rezeki saya dibaiat oleh Habib Umar, diberikan ijazah sanad ilmu dan diganti nama saya Ummu Fatimah. Alhamdulillah, barakallah. Yang saya melihat sosok Habib yang Masya Allah, saat membaiat saya pun Habib berada di belakang pintu, itu yang membuat saya Masya Allah, akhlak Rasulullah pun beliau terapkan. Dan yang saya mau tanyakan Habib, izin juga Habib Jindan, juga Habib Ali, Masya Allah, semoga Allah muliakan guru-guru kita. Dari 2014 sampai sekarang saya Allah izinkan untuk berdakwah, dan 1 tahun belakangan ini saya mencoba untuk mensiarkan khulasoh yang Habib Umar tulis. Bagaimana di situ semua doa-doa dari waliullah, dan saya pun sudah merasakan keajaiban saat membaca ini. Di saat saya pernah mengalami kecelakaan, kalau melihat mobil hancur itu mungkin melihat dalamnya orang sudah mati semuanya. Tapi sebelum kejadian itu saya membaca khulasoh, yang buku yang sudah Habib berikan, dan mungkin bapak-bapak semua, ibu-ibu semua yang ada di sini, kitab yang ada di paperback itu adalah khulasoh. Mohon jangan taruh di bawah karena itu zikir, takutnya ada di kaki ya, mohon diangkat ya, karena itu buku zikir. Masya Allah, ini salah satu dakwah. Lalu 1 tahun belakangan ini saya mencoba dengan dakwah saya menyebarkan kitab khulasoh ini Habib, dan di berbagai masjid, di berbagai kota, sampai satu hal yang saya mengalami sendiri, bahwa ada satu penolakan yang di hadapan saya, di depan saya buku itu dilempar, yang mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan sunnah. Rasanya saya sakit sekali, padahal saya merasakan keajaiban di saat saya membaca buku ini dan mengamalkannya. Bahkan setiap ba'da maghrib saya mengajari anak-anak saya untuk mengistiqomahkan membaca ini karena ada keajaiban di situ. Lalu pertanyaan saya tadi, Habib sudah menceritakan bagaimana sosok Rasulullah yang misinya memanusiakan manusia. Rasulullah tidak pernah membenci, tetapi memanusiakan orang-orang yang membenci. Lalu di akhir zaman ini begitu banyak sekali manusia yang tidak memanusiakan manusia. Bahkan yang saya alami pun saat saya mensiarkan, membagikan buku-buku ini, lalu ada yang saya alami ini bukan dari orang-orang yang di luar Islam, tetapi justru orang Islamnya tersendiri. Ini yang membuat mungkin sakit ya. Tapi lalu bagaimana, apakah saya harus meneruskan hal ini, dan bagaimana sikap saya, hati saya, dan apa yang harus saya lakukan Habib. Lalu yang kedua, ada titipan dari public figure. Ada yang bertanya bagaimana hukum tentang memanjangkan jenggot, yang katanya tadi apa Neng? Sunnah, enggak wajib. Maksudnya apa? Hukum memanjangkan jenggot itu, ini pertanyaan dari Baby Romeo sebetulnya. Ya, itu tadi. Terus lalu ada juga tadi yang tentang musik, dan yang terakhir bagaimana ulama-ulama terdahulu yang sudah populer di zamannya, lalu bagaimana sikap mereka menyikapi kepopulerannya mereka di zamannya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, la quwwata illa billah. من حكمة الله تبارك وتعالى أن يبقى
أعداد من المسلمين يتصورون شيء على غير ما هو عليه ويختبر الناس ببعضهم البعض ومهمتنا أن نرحم الجميع. Memang di antara hikmah dan sunnah dari Allah Ta'ala menguji orang-orang yang beriman dengan orang lain pula. Diujinya tuh ujiannya berupa gangguan dari manusia, ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terjadi hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak sesuai. Maka tugas kita secara umum, tugas kita adalah merahmati dan memiliki kasih sayang dan rahmat kepada semua. Itu tugas kita pertama. وصحيح ما ذكرت من آثار الذكر لله تبارك وتعالى فالله يقول فاذكروني أذكركم. Dan benar apa yang kau sebutkan tentang pengaruh zikir kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah berfirman, sebut aku, ingat aku akan ingat dan sebut kalian. وقال الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Dan Allah berfirman, orang-orang yang beriman hati mereka merasa damai, tentram dengan zikir kepada Allah. Sungguh hanya dengan zikir sajalah hati manusia itu menjadi damai dan tentram. ولا يكون من الذكر بدعة إلا ما فيه قطيعة لرحم أو سب لمسلم أو سؤال لصنم أو غيره وما عدا ذلك فالذكر كله مشروع بل من أفضل أعمال الإسلام بنص كلام النبي. Dan zikir itu tidak dilarang mengingat itu apabila kecuali kalau ingatannya kepada berhala ataupun juga kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nas yang benar itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat dianjurkan. وصح في الحديث أنه سئل أي المصلين أعظم أجرا فقال أكثرهم لله ذكرا. Disebutkan dalam hadis sahih, Nabi Muhammad pernah ditanya, ahli salat manakah yang pahalanya paling besar? Maka dijawab oleh Nabi, ahli salat yang pahalanya paling besar adalah yang paling banyak zikirnya. فسئل أي المتصدقين أعظم أجرا فقال أكثرهم لله ذكرا. Nabi ditanya lagi, kalau ahli sedekah yang pahalanya paling besar yang mana ya Rasulullah? Nabi jawab, ahli sedekah yang pahalanya paling besar yang paling banyak zikirnya. سئل فأي الصائمين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. Ditanya lagi, ahli puasa mana yang pahalanya paling besar? Nabi bilang, yang paling banyak zikirnya juga kepada Allah. فقيل أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. Ditanya lagi, kalau mujahidin yang paling besar pahalanya mujahidin yang mana? Nabi jawab, mujahidin yang paling besar pahalanya yang paling banyak zikirnya kepada Allah. فسمع سيدنا أبو بكر هذه الأجوبة فقال لسيدنا عمر ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. Sayyidina Abu Bakar mendengar ucapan Nabi Muhammad, maka dia komentar. Dia bilang kepada Sayyidina Umar, kalau begitu orang yang berzikir kepada Allah, dia telah memborong kebaikan dunia dan akhirat. فسمعه النبي فقال أجل ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة. Nabi Muhammad mendengar komentarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan beliau mengiyakan, mengaksesi dan mengatakan, betul sekali orang yang banyak zikir kepada Allah memborong kebaikan dunia dan akhirat. وإنما الذين تصوروا التصور الخاطئ عن الأذكار إنما الوسيلة إلى تبيين الحقيقة لهم بالدعاء الله لهم واختيار من يعرف حل الشبهة عنهم بإقامة الحجة والدليل من أهل العلم. Dan sesungguhnya terkadang timbul persepsi bagi sebagian orang yang ingkar daripada zikir-zikir tertentu, mungkin karena dia tidak tahu kandungan apa yang ada di dalamnya, maka perlu dia bertanya kepada orang yang bisa menjelaskan untuk memberitahu secara detail tentang dalil dan hujjah daripada zikir-zikir tersebut, hingga hilang persepsi-persepsi tanggapan yang keliru akan zikir-zikir yang disyariatkan itu. ومن قرأ شيئا من أذكار الخلاصة بإيصالك إليهم فلك مثل أجرهم. Dan ketika kita mengajarkan zikir kepada seseorang seperti zikir yang terkandung dalam khulasah dan diamalkan orang itu, maka yang mengajarkan ini mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membacanya. فأديموا وواصلوا الذكر لله تعالى يديم ويواصل رحمته لكم. Langgengkanlah, teruskanlah, istiqamahlah dalam berzikir kepada Allah Ta'ala agar anugerah dan rahmat Allah Ta'ala terus langgeng dan tercurah kepada kita. Okay.
Mengenai jenggot, hukum musik dan seni pada umumnya mungkin ya. أما بالنسبة للحية فللمرأة تحلقها. Adapun janggut, maka perempuan harus cukur habis, nggak boleh punya janggut. أما بالنسبة للرجل فيسن له إعفاء لحيته. Adapun orang laki-laki ya memang disunnahkan untuk piara janggut. ثم الأخذ من جوانبها وردت أيضا به السنة لتحسينها. Kemudian juga mengambil dari sisi-sisi janggut tersebut, merapikannya, itu adalah sesuatu yang baik dan disunahkan agar kelihatan rapi. أما حلقها فبين فقهاء الإسلام خلاف هو مكروه أو حرام. Adapun mencukur habis itu, maka itu menjadi perbedaan pendapat antara para ulama-ulama dalam agama Islam. Ada yang mengatakan itu makruh, ada juga yang mengatakan itu haram. Oke. Kalau musik dan juga seni pada umumnya hukumnya apa? ذكرت الموسيقى. Nah, أصحاب الموسيقى وأصحاب الفن والغناء هم يتعاملون مع المشاعر، فإذا يكونون من أهل الذوق الإنساني. فالذي يتعامل مع المشاعر أجدر بأن يدرك حقائق ما يسعد به الإنسان وينعم، فيطرب بالكلام الطيب الحسن ويطرب بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالموسيقى ما لم يأتي فيه نص مثل المزمار فحكمه اجتهاد أهل العلم ما بين مبيح ومحرم، وما جاء فيه النص في الإباحة فلا إشكال فيه. والموسيقى بأصنافها بحسب ما تثير، إن أثارت مثارات ومشاعر الخير فهي من الخير، وإن أثارت مشاعر شر من بغضاء بين الناس أو تقاتل بينهم أو فعل محرمات أو حث على تناول مسكرات فهي شر بحسب ما تثير في بال الإنسان وفي عقله. Beliau mengatakan tentang pemusik. Mereka adalah orang-orang yang bekerja bergelut di dalam apa yang menjadi cita rasa batin seseorang, sehingga dia memiliki cita rasa, memiliki perasaan yang halus untuk mendalami apa yang nyaman di dalam hati manusia dengan suara-suara tertentu, dengan syair-syair dan lantunan tertentu. Maka hendaknya pun dia juga memiliki kepekaan akan zikir-zikir tertentu yang membuat hati seseorang menjadi lebih nyaman. Sebab bermain dengan perasaan, maka dia harus tahu apa yang membuat orang paling nyaman. Bukan cuma musik aja, zikir pun juga, doa pun juga, ibadat pun juga. Kemudian juga di antara musik itu ada juga yang menggunakan alat-alat yang memang diharamkan di dalam syariat seperti mizmar, maka itu hukumnya haram. Ada juga yang menggunakan alat-alat yang dihalalkan, dibolehkan dalam sunnahnya Nabi ada, maka itu hukumnya halal. Ada juga yang tidak disebutkan di dalam sunnah tentang kebolehan atau ketidakbolehannya, maka itulah tempat perbedaan pendapat para ulama dan masing-masing dengan pendapatnya. Kemudian juga lantunan syair yang diucapkan. Syair tersebut itu membangkitkan perasaan. Apabila yang dia bangkitkan adalah hal-hal yang buruk, sehingga bangkit keinginan yang lebih buruk, ya, ataupun juga berisi ucapan-ucapan yang buruk, mengajak kepada keburukan, maka itu diharamkan dan tidak baik. Tetapi kalau isinya mengajak kepada kebaikan, membangkitkan hal-hal yang baik pada diri seseorang, maka itu menjadi hal-hal yang baik pula. Jadi tergantung musiknya dan juga tergantung syairnya dan juga diseimbangkan dengan zikir, mungkin seperti itu ya. وما تؤدي إليه وما تثيره في النفوس. Dan tergantung dari apa yang digunakan begitu, dan mengakibatkan apa di dalam nafsu seseorang. فإن نفس الإنسان قابلة للتأثر سلبا أو إيجابا. Sebab nafsu seseorang itu, dia itu mudah terpengaruh, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif.
فبعض الأغاني وبعض الموسيقى وبعض الصوت الحسن يحفز الإنسان لأن يبر والديه أو يحسن لأرحامه أو يسامح من آذاه أو يكون على استقامة، فهذا كله من الخير وداخل في الخير. Ada beberapa musik yang isinya itu penuh hikmah, ngajak orang untuk bakti kepada orang tua, cinta kepada ibunya, kepada ayahnya, bakti kepada mereka, ngajak orang untuk silaturahmi, ngajak orang untuk bikin ketaatan, untuk berderma, untuk peduli kepada sesama. Ini adalah bagian dari kebaikan dan bagian daripada dakwah juga, dan ini adalah hal yang baik. ولما كان ينشد شعر سيدنا حسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذم المعاندين من الكفار، مدحه النبي وقال إن جبريل وميكائيل معك ما نافحت عن رسول الله. Ketika Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Rasulullah, seorang penyair, seorang seniman penyair, dia banyak membuat syair, dia menggubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad dan juga membela Nabi Muhammad daripada cacian dan makian orang-orang yang kafir. Maka Rasul SAW menyemangati dan mendukung apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit dengan ucapan, sesungguhnya Jibril dan Mikail senantiasa bersama engkau di dalam syairmu, manakala syairmu itu isinya membela kepada Nabi Muhammad SAW. وكان أحد الشعراء أمية بن أبي صلت له حكم يلقيها في شعره. قال بعض الصحابة فركبت مع النبي في السفر، قال تحفظ شيء من شعر أمية بن أبي صلت؟ قلت نعم. فقال فأنشدني، فأنشدته بيتا فقال هيه أي زدني، فأنشدته بيتا فقال هيه، فأنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته 100 بيت. Dulu ada seorang seniman penyair dari orang Arab terdahulu sebelum Nabi Muhammad, namanya Umayyah bin Sult, yang mana dia ini banyak mengucapkan syair-syair yang isinya kebaikan dan penuh hikmah. Pernah satu kali Nabi bertanya kepada seorang yang ada di situ, sahabat beliau yang banyak hafal syair, bilang, apa kamu hafal daripada syair-syairnya Umayyah bin Sult? Maka dia bilang, iya saya hafal. Maka diucapkan 1-2 bait syairnya Umayyah bin Sult. Kemudian Nabi berkata, yakni tambahkan lagi, ada lagi gak? Saya tambahkan lagi. Nabi nanya, ada lagi gak? Tambahkan lagi. Terus sampai hampir 100 bait syair yang dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. وكما تتأثر مشاعر الإنسان بالصوت الحسن وبالأنغام المناسبة، فكذلك تتأثر بالنية الصالحة وبالرحمة وبإرادة الخير وبالقيم الفاضلة تأثرا أكبر. Sebagaimana nafsu manusia, dia mudah terpengaruh dengan suara yang indah, dengan syair yang bagus, bangkitlah perasaan seseorang tersebut. Dia bisa terpengaruh perasaannya. Begitu juga perasaan dan jiwa seseorang itu terpengaruh manakala dihadapkan dengan niat yang baik, dengan rahmat dan kasih sayang, dengan kepedulian dari seseorang, maka itu pun juga memiliki pengaruh besar bagi lawan bicara orang tersebut juga. وقد دخلت سيدنا أبو بكر على السيدة عائشة وعندها جاريتان تغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع، فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ ففتح النبي وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. Pernah satu kali Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah putrinya Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad. Bersama Siti Aisyah ada teman-teman mainnya, anak-anak begitu, gadis-gadis kecil begitu, yang mana mereka ini melantunkan nyanyian syair-syair yang baik bersama Siti Aisyah, dan di situ ada Rasulullah SAW dan Nabi sedang menutup wajahnya. Sayyidina Abu Bakar saat masuk, maka dia memarahi Siti Aisyah putrinya, masa iya ada suara syaitan dan lantunan syaitan di rumah Nabi Muhammad? Menegur Siti Aisyah. Maka Nabi Muhammad menoleh ke arah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, biarkan wahai Abu Bakar, enggak sejauh itu maksudnya Rasul SAW. Sesungguhnya ini adalah hari Id, hari Lebaran, kata Rasulullah SAW. Maka biarkan mereka melantunkan daripada lantunan dan syair-syair yang tidak mengandung keburukan di dalam.